Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang kemampuan figural. Kita langsung saja pada soal yang pertama. Nah, untuk gambar yang ini, kita perintahnya adalah melanjutkan gambar yang sesuai dengan pola gambar yang sebelumnya. Nah, perhatikan pada gambar yang pertama. Ini yang di sebelah kiri ya, kita perhatikan pertama, ini maksud saya. Nah, ini segmen garisnya untuk gambar yang kedua bertambah, ini tambahannya. Kemudian segmen yang ketiga atau gambar yang ketiga, segmen garisnya bertambah, yang keempat juga bertambah, tentu yang kelima juga kayak gitu. Dan seterusnya sudah bisa kita tebak ya. Berarti untuk segmen garis yang di sebelah kiri itu bertambah terus. Nah, sedangkan segmen garis yang di sebelah kanan, kita mulai dari sini, perhatikan yang ini. Ini. Kemudian perhatikan gambar yang kedua, hilang segmen garis yang saya tandai tadi, jadinya yang ini, tersisa yang ini. Kemudian yang ketiga, yang ini hilang, sisanya jadi ini. Dan seterusnya ini hilang, jadinya tinggal segini, dan berikutnya tinggal ini. Nah, kemudian bagaimana dengan huruf L yang di dalamnya? Coba lihat, ini perhatikan ada huruf L. Nah, huruf L ini diputar 90 derajat searah dengan jarum jam. Jadi, nah setelah itu jadinya seperti ini, kemudian jadinya kayak gini, dan yang terakhir seperti ini. Bisa ditebakkan gambar berikutnya seperti apa? Jadi, yang tepat itu adalah yang C, karena harusnya segmen garisnya itu bertambah untuk yang segmen garis sebelah kanan, dan yang sebelah kiri maksud saya, kemudian penambahannya kan yang ini nih. Nah, saya tandai dengan merah aja. Ini yang pertama. Kemudian yang di sebelah kanan, segmen garisnya berkurang. Nah, sisanya yang ini. Tadi kan ada kayak gini kan. Jadi ini hilang, jadinya seperti ini. Kemudian L-nya diputar searah dengan jarum jam, sehingga bentuk L-nya itu jadinya di sini sekarang. Nah, gini. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjut ke soal yang kedua. Yang ini caranya adalah perhatikan lingkarannya dulu. Ini lingkaran, kemudian lingkarannya membesar. Setelah membesar ada bangun lain di dalam lingkaran tersebut, yaitu segitiga. Kemudian lingkarannya dihapus, sisanya adalah segitiganya. Kemudian segitiganya membesar, dan ada bangun lain di dalamnya, yaitu segi 4. Dan setelahnya segitiganya dihapus, sisanya adalah segi 4. Nah, kita bisa tebak pola berikutnya seperti apa. Berarti segi 4 ini akan membesar dan ada bangun lain di dalamnya. Nah, jika kita perhatikan di sini, kira-kira yang akan menjadi calon jawaban yang mungkin itu yang mana? Yang ini berarti kan, karena segi 4 yang membesar dan yang ini, kemudian yang ini. Dari 3 pilihan jawaban ini, mana yang paling tepat kira-kira teman-teman? Coba lihat ya perubahannya. Yang pertama dari lingkaran, kemudian segitiga, seterusnya segi 4. Lingkaran itu kan tidak punya tidak seperti bangun lain yang mempunyai seperti segitiga kan ada 3 titik sudut nih. Nah, tidak seperti itu. Jadi, perubahannya itu dari yang tidak punya titik sudut, kemudian 3 titik sudutnya, dan seterusnya 4, dan bisa ditebak berikutnya tidak mungkin 4 lagi atau tidak mungkin kembali ke 3 lagi. Jadi yang memungkinkan itu adalah ini yang di dalamnya, segi 5. Maka jawaban yang benar itu adalah yang D. Nah, gitu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan saya. Berikutnya, untuk soal yang ini, perhatikan perubahan dari gambar yang pertama ke gambar yang kedua. Gambar yang pertama ada 2 segitiga, dan gambar yang kedua ada 3, sedangkan gambar yang ketiga ada 4 segitiga. Nah, dari sini aja kita sudah bisa tebak bahwa berikutnya itu adalah 5 segitiga. Nah, kemudian selain jumlah segitiganya, kita juga harus perhatikan jenis segitiganya. Nah, jenis segitiganya ini ada yang ada lingkaran di dalamnya, kemudian ada yang tidak. Dan penambahannya itu selang-seling, ditambah dengan yang berwarna hitam terlebih dahulu. Ini penambahan yang pertama.
lingkaran yang segitiga yang ada lingkaran warna hitam di dalamnya. Nah, setelah itu yang tidak ada, kemudian tentunya berikutnya adalah yang ada lingkaran di dalamnya. Jadi bisa kita tebak, gambar berikutnya adalah gambar yang mempunyai 5 segitiga, kemudian mempunyai 3 lingkaran hitam di dalamnya. Karena ini kan baru 2 lingkaran hitamnya. Jika yang bertambah lagi adalah lingkaran hitam, maka berikutnya tentunya adalah segitiga yang mempunyai lingkaran hitam di dalamnya. Jadi segitiganya itu ada 3 yang mempunyai lingkaran hitam di dalamnya sekarang. Jadi yang mungkin itu yang mana teman-teman? Kita lihat ya, yang mungkin itu adalah yang B saja tentunya. Karena, kenapa? Untuk yang A ini, coba perhatikan yang A ada 6 lingkaran. 6 segitiga. Tentunya salah, harusnya kan ada 5 segitiga. Kemudian yang B ada 5 segitiga dan ada 3 lingkaran hitam di dalamnya. Nah, jadi ini benar ya. Kemudian yang C kenapa salah? Yang C benar ada 3 lingkaran hitam, tapi segitiganya ada 6 di sini nih. Makanya salah. Yang di sini hanya 2 lingkaran hitam, berarti ini juga salah. Dan walaupun ini ada 5 segitiga, tapi lingkaran hitamnya ada 2. Jadi salah ya. Kemudian berikutnya, ini juga cuma 2 lingkaran hitam. Walaupun segitiganya ada 5 ya, ini ada 5, ini juga ada 5, tetap salah jadinya. Jadi yang benar itu adalah yang B. Ada 3 lingkaran hitam di dalam segitiga, kemudian segitiganya ada 5. Berikutnya, soal di bawahnya perhatikan. Yang kita lihat di sini adalah tanda panah dan kemudian ada lingkaran seperti itu. Jadi kita lihat dulu perubahan panahnya. Panahnya itu berputar berlawanan arah jarum jam. Yang pertama dari gambar yang pertama ke kedua ini, perputarannya adalah 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kemudian dari sini ke sini itu masih berlawanan arah jarum jam, tapi 45 derajat ya. Kemudian dari sini jadi seperti ini. Jadi berputar lagi 90 derajat. Kemudian dari sini ke sini, ini putarannya adalah 45 derajat. Jadi kita sudah tahu pola untuk panahnya adalah 90, 45, 90, 45, dan berikutnya tentunya untuk yang panah ini adalah berputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi kemungkinannya itu adalah tanda panahnya ke bawah seperti ini. Ya kan? Karena kan 90 derajat diputar yang ini nih. Jadinya seperti ini. Itu kemungkinannya. Nah, kemudian kita lihat untuk yang lingkaran kecilnya. Bagaimana dengan lingkaran kecil? Perubahannya gimana? Lingkaran kecil yang pakai tangkai ini, kita perhatikan tangkainya yang ini. Awalnya dari sini ke sini. Nah, jadi ini diputar 45 derajat searah dengan jarum jam. Kemudian dari sini ke gambar yang ketiga, ini artinya diputar 90 derajat searah dengan jarum jam. Kemudian diputar 45 lagi, dan seterusnya diputar 90 lagi. Dan kita bisa tebak berikutnya putaran yang ini adalah setelah 90 tentunya 45. Jadi kalau berputarnya 45 derajat, kira-kira di mana? Jadinya di sini nih ya. Nah gitu, ini dia. Jadi jawaban yang benar itu adalah kalau kita perhatikan panah dan lingkaran yang punya tangkai itu, jawabannya adalah yang C. Ya kan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini bagaimana nih polanya? Coba teman-teman perhatikan terlebih dahulu. Yang kita perhatikan di sini adalah bentuk kepalanya, kemudian posisi tangannya, dan bentuk kakinya. Ini kita lihat per baris saja, coba perhatikan di sini. Ini, ini, nih.
Kita lihat baris pertama terlebih dahulu. Untuk kepala baris pertama, ini segitiga berubah jadi persegi panjang, kemudian jadi lingkaran. Tangannya awalnya lurus, kemudian diangkat ke atas, kemudian ini turun ke bawah. Awalnya kakinya seperti ini, kemudian seperti ini, dan seperti ini. Jadi bertukar-tukar ya, tidak ada yang sama posisi kaki, kepala, dan tangannya. Begitu juga untuk soal baris yang kedua. Baris yang kedua, gambar yang pertama persegi panjang kepalanya, kemudian lingkaran, dan yang ketiga adalah segitiga. Nah, untuk gambar tangan dan kakinya juga seperti itu, tidak boleh ada yang sama. Tentunya untuk gambar yang ketiga, pada baris ketiga ini, juga harus seperti itu. Lingkaran sudah nih kepalanya nih, segitiga sudah. Berarti berikutnya kepalanya adalah persegi panjang. Kemudian kita perhatikan tangannya. Awalnya ngangkat tangan ke atas seperti ini, kemudian lurus. Yang belum itu berarti yang ke bawah kan. Kemudian kakinya. Yang seperti ini sudah. Ini sudah. Yang belum itu adalah kaki yang seperti ini. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. Berikutnya. 3 pasang gambar yang dapat membentuk bangun segi 4 adalah. Nah, perhatikan gambar-gambarnya, ada gambar segitiga untuk yang pertama, kemudian yang kedua ada gambar segi berapa ini? 1, 2, 3, 4, yang ketiga ada gambar segi 5, yang keempat ada gambar segi 5 juga, yang kelima ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, segi 5 juga. Nah, kita diminta menyusun seperti puzzle gitu jadinya ya teman-teman. Dari gambar-gambar ini, kira-kira mana yang pas? Kita coba dulu. Ambil yang 1, saya kebayangnya ini yang 1, kemudian 3 dan 5. Coba ya, kita gambar. Ini seperti ini. Terus, kita gambar aja segi 4-nya dulu. Ini gambarnya kurang pas segi 4 ini. Kemudian, untuk gambar 5 kan kayak gini nih. Nah, ini gambar yang pertama, ini yang kelima, dan ini yang ketiga. Jadi, benar bahwa ini merupakan segi 4 jadinya ya, jika digabungkan 1, 3, dan 5. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Soal berikutnya, masih dengan tipe soal yang sama, 3 pasang gambar yang dapat membentuk bangun segi 4 adalah, silakan teman-teman perhatikan dulu, kira-kira yang mana. Kalau menurut saya, ini adalah 3, kemudian berikutnya 4, dan 5. Ayo kita buat dulu segi 4-nya. Kemudian kita coba susun masing-masing gambar yang sudah saya tunjukkan tadi. 3 dapat kita susun seperti ini. Kemudian berikutnya 4, ini 3 ya, ini 4, dan sisanya tentunya 5. Di sini. Benar kan? Ya, jadi jawabannya adalah yang D, 3, 4, dan 5. Baik teman-teman, demikianlah video yang dapat saya bahas pada kali ini. Semoga teman-teman semua dapat mengambil manfaat dari video yang saya buat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.